Jadi cerita ini berawal sekitar tahun 2016 atau 2017. Aku bekerja sebagai admin di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Cirebon. Tempat kerjaku menerapkan sistem kerja shift, pagi dan siang. Shift pagi dari pukul 7 sampai 4 sore, sedangkan shift siang dari pukul 2 siang sampai 10 malam. Kebetulan saat kejadian di hari Kamis malam Jumat, aku kebagian shift malam bareng temanku perempuan. Sebut saja nama dia Puri. Ngomong-ngomong, aku memang sering banget mengalami hal-hal ganjil yang berbau gaib dari kecil. Aku datang ke kantor tepat pukul 2 siang. Seperti biasa, aku selalu mampir ke toilet dulu. Pas aku di toilet, buang air kecil, tiba-tiba keran air di WC sebelah menyala. Aku sangat-sangat yakin, dan aku pastikan saat aku masuk sampai aku di dalam WC-nya pun tidak ada siapapun yang masuk ke toilet selain aku. Aku yakin aku sendirian pada saat itu. Aku pun berusaha bersikap biasa saja sambil bilang seperti ini. Oke, fine, aku gak bakal ganggu lo, tapi please, gak usah bertingkah. Dan setelah dari situ, tiba-tiba air berhenti begitu saja. Tidak lama, aku kemudian merasakan semakin merinding karena tiba-tiba dari WC sebelah itu terdengar suara seperti kuku yang sedang mencakar. So for your information, tiap room ini disekat sama dinding PVC khas toilet-toilet gitu. Nah, dari situ aku bergegas keluar dari dalam WC. Berdiri sandaran di wastafel depan WC yang aku tempatin tadi, sambil liatin WC yang ganggu aku. Aku pun buka tuh pintu WC yang terdengar suara cakaran. Dan ketika aku membukanya, fix, gak ada orang di sana. Aku langsung lari keluar. Aku merasa merinding pada saat itu, sampai gemeteran sendiri. Singkat cerita, pergantian shift dimulai. Waktu mulai menuju ke maghrib, sekitar jam 5:30-an. Puri, temanku yang kerja satu shift itu, pergi ke lantai 1. Oh iya, aku lupa. Ruang kerja aku di lantai 2, dan ruangan aku semuanya ditutup oleh kaca, jadi tembus pandang dari luar ataupun dari dalam. Dan pas-pasan depannya itu dengan tangga menuju lantai 1 dan lantai 3, dan ruang KBM. Suasana mulai sepi karena memang kegiatan KBM hanya sedikit. Aku mulai jalan ke koridor buat memastikan KBM yang masih berjalan dan menyalakan lampu. Entah waktu itu OB ada di mana, sehingga aku yang harus melakukannya. Setelah sampai di ujung koridor, aku balik lagi ke ruangan. Tapi aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku dari belakang tentunya. Ditambah pas aku lewatin toilet lagi, seperti ada yang membanting pintu dari dalam toilet. Aku pun langsung lari terbirit-birit karena masih deg-degan dari siang. Sampai di ruangan, aku berusaha minum, duduk, kemudian zikir sebisa mungkin. Sekalipun waktu itu aku sudah benar-benar keringet dingin. Lalu aku buka loket yang semula aku tutup pas aku keluar tadi. Terus aku pun celingak-celinguk melihat melalui kaca yang transparan itu, berharap ada sosok manusia asli yang datang menemaniku. Tapi tiba-tiba pas mukaku mengarah ke ruang KBM, makhluk besar itu ada tepat di depan pintu ruang KBM yang tertutup. Kemudian makhluk besar itu mulai mendekat, semakin mendekat, dan muka dia tepat sejengkal berada di depan mukaku. Matanya, raut wajahnya sangat-sangat jelas di mataku. Matanya merah, hidungnya besar, mulutnya lebar dari telinga kiri ke kanan, bertaring, bertelinga besar, dan meruncing ke atas seperti tanduk. Badannya ini sangat besar, hitam, berbulu, baunya sangat menyengat. Seketika aku membeku. Aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa berteriak, dan gak bisa mengedipkan mata. Kejadian itu bikin trauma setrauma-traumanya. Makhluk itu terus mendekatkan mukanya ke mukaku.
Yang bisa aku lakuin itu cuman menangis, meneteskan air mata. Bahkan untuk menyebutkan asma Allah pun aku butuh usaha yang sangat keras. Baru kali ini aku sulit sekali untuk memanggil nama Allah. Astagfirullahaladzim. Dia memberikan tatapan mata yang sangat tajam, seolah dia sedang memberitahukan amarahnya kepadaku. Seolah dia menyuruh aku dan semua orang ini pergi. Sekitar 10 menit aku tatap matanya. Seketika aku mendengar suara langkah kaki dari bawah tangga. Selama itu aku menatap wajah buruk itu 10 menit. Ketika aku mendengar suara langkah kaki dari bawah tangga, dan ternyata itu adalah Puri. Dan ketika Puri naik ke atas, kemudian makhluk itu pun pergi entah kemana, hilang begitu saja. Dan aku seolah kayak terhempas ke kursi. Aku sudah mulai gak fokus. Aku berusaha istighfar berkali-kali. Aku gak bisa cerita apa-apa ke Puri waktu itu. Jadi aku berusaha bersikap tidak terjadi apa-apa. Aku kemudian mencoba untuk menyelesaikan kerjaanku. Dan besoknya aku jatuh sakit sekitar 3 hari. Badan aku berat. Kaki tangan leher aku sakit kayak ada yang menyekram. Kening aku rasanya panas. Aku suka hilang fokus. Aku suka tiba-tiba ngelantur sendiri. Aku suka kayak orang linglung. Dan keluarga mikir mungkin karena aku terlalu kecapean kerja. Pada saat itu aku tidak bisa cerita apa-apa ke orang tuaku. Tapi kemudian aku mulai berangsur-angsur membaik setelah ibu banyak mengaji di sampingku. Aku diminumi air zam-zam. Aku direbuskan bawang putih, disuruh zikir sebisa mungkin, dan disetelin murotal di kamarku. Banyak sekali orang mengira aku mengadi-ngadi atau mengada-ngada soal kejadian itu. Tapi tidak apa-apa, itu hak mereka. Karena mereka tidak tahu atau mungkin belum merasakannya. Sekian cerita dari saya.